Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Sofi Wahmi pada Bincang Syariat. Jadi nggak bedah rumusan gitu. Jadi pada video kali ini akan pendek gitu durasinya karena bukan bedah rumusan, ya akan menjelaskan rumusan secara detail plus ibaratnya. Namun ini hanya pokoknya saja. Jadi langsung saja, hukum alat pembasmi nyamuk. Menggunakan alat pembasmi nyamuk elektrik yang memanfaatkan dengan sengatan listrik, hukumnya itu haram. Jadi kebanyakan ulama menjawab haram. Haram karena disamakan dengan konsep ihram. Apabila masih ada cara lain untuk menghindari sengatan nyamuk, menghindari bahaya dari serangan nyamuk. Karena alat pembasmi nyamuk ini yang elektrik, karena ada strumnya itu, ini disamakan dengan konsep ihram, yaitu membakar. Dan padahal membakar itu dalam syariat kita tidak diperbolehkan. Ihraqul hayawan binar, membakar hewan atau membunuh dengan cara membakar dalam syariat kita. Jadi tidak diperkenankan sama sekali karena ada hadis sahih yang banyak sekali, saya sebutkan satu persatu ya. La yu'adzibu binnari illa rabbun nar, tidak diperkenankan menyiksa dengan api kecuali rabbun nar, yaitu Tuhannya api, yaitu Allah sendiri. Jadi Allah yang boleh saja yang hanya Allah hanya Allah lah yang boleh menyiksa dengan api, yaitu nerakanya besok ya di akhirat. Lalu hadis yang kedua, ini kuntu amartukum antuhariku fulanan wa fulanan bin nari wa innan nara la yu'adzibu biha illa rabbuha illa Allah fa idza wajadtumuhuma faqtuluhuma. Jadi saya dulu, itu kanjeng Nabi ya, sabda Nabi, saya dulu itu menyuruh kalian untuk membakar fulan dan fulan dengan api. Toh padahal api itu tidak diperkenankan untuk menyiksa kecuali hanya Allah ya yang boleh. Jadi apabila kalian mendapati faida wajadtumuhuma, apabila kalian mendapati kedua orang ini, fulan dan fulan ini, maka faqtuluhuma, jangan dibakar tapi langsung dibunuh. Entah ini historinya bagaimana, saya yang penting benangnya itu ya, benang hukumnya yang kita ambil, yaitu pertama bolehnya, legalnya membakar, jadi membunuh dengan membakar, dan kemudian dinasakh, dihapus hukumnya tersebut, jadi dilarang. Atau hadis yang ketiga yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ra'a Rasulullah SAW ra'a Rasulullah SAW qaryatan namlah ay makanahu qaryatan namli ay makanahu qad haraqnaha. Jadi Nabi itu suatu ketika pernah melihat ada sarang semut telah dibakar oleh para sahabat. Faqala man haraka hadhihi, ditanya Nabi, siapa yang membakar sarang ini? Qulna nahnu, dijawab para sahabat, nahnu, kami wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la yanbaghi ayyu adhiba bin nari illa rabbah, sungguhnya tidak diperkenankan menyiksa dengan api kecuali Rabbuha, kecuali Tuhannya api, yaitu Allah. Jadi hanya Allah yang boleh memberikan siksa dengan api. Jadi untuk syariat kita nggak boleh sama sekali. Yang pertama boleh, tadi kan ini kuntu amartukum an tuhariku fulanan fulana binar. Jadi pertamanya boleh, kemudian dinasakh, dihapus syariatnya ini, hukum syariatnya ini yang boleh membakar, jadi nggak boleh. Jadi syariat kita itu jangan samakan dengan syariat pendahulu kita. Saya dalam hadis yang lain pernah Nabi menceritakan seorang nabi dari Bani Israel. Kok ada nabi min Bani Israel atas syajaratin faladagut namlatun fa'amar bijahazihi fa'uhrqat binar. Jadi suatu ketika itu pernah ada nabi dari Bani Israel duduk di bawah pohon. Kemudian disengatlah oleh seekor semut. Lalu nabi tersebut memberikan perintah untuk membasmi kawanannya, dan akhirnya fa'uhrqat binar, kemudian kawanannya itu fa'uhrqat binar, dibakar dengan api. Jadi untuk syariat
sebelum Nabi itu ada yang memperbolehkan membakar dengan api. Namun untuk syariat kita, yaitu syariat Nabi Muhammad SAW, tidak diperkenankan sama sekali. Jadi ingat ya, tidak boleh membakar kecuali dalam keadaan tidak darurat. Namun ketika dalam keadaan darurat, misal terlalu banyak serangga yang potensi menyakiti kita, jadi kita nggak bisa menghindari kecuali dengan membakar, maka ini diperbolehkan banget akai. Jadi lotion yo tetep atau jeblek ya kesalahan pas istirahat. Jadi boleh menggunakan alat ini, yaitu atau kita samakan dengan hukum membakar ketika dalam kondisi darurat, atau bisa digambarkan dengan banyaknya kawanan nyamuk atau serangga yang memberikan potensi menyakiti. Namun hal ini tetap ada perkhilafan. Meskipun kebanyakan ulama tetap mengatakan adalah haram. Ya, sekian dari kami. Jadi videonya nggak terlalu panjang. Memang ini hanya ringkasan dari video bedah rumusan. Jadi video saya itu ada ringkasannya bedah rumusan ya. Jadi kalau Anda pengen belajar plus ibarat-ibaratnya, kita ambilnya hukum dari ibarat mana, kitab mana, itu silahkan tonton bedah rumusan. Kalau pengen ringkasannya saja ya, ini solusi. Lihatlah, tontonlah ini video Bincang Syariat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe ya. Komen di bawah, share ke media sosial kalian bila video ini bermanfaat. Semoga bermanfaat. Allahumma fa'ana bi alam tanau alimna bi fa'unha Allahu ta'ala futuhal arifin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.